Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keberkahan sholat malam yang dilakukan oleh jemaah yang hadir di Masjid An-Nida TP ini membawa keberkahan tersendiri. Amin. Amin. Dan pemirsa di seluruh tanah air, saya doain yang punya hutang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngejabah doa ibu dan bapak semua. Amin. Hutang itu bisa segera lunas. Buat Allah urusan hutang mah sejengkal. Sejengkal juga terlalu besar buat dia. Kalau dia mau, yang menjadi persoalan Allah mau nggak ngelunasin hutang kita itu. Biasanya sih karena Allah nggak mau ngelunasin hutang kita, Allah nggak redo kita punya ikhtiar, itu menyebabkan kita punya ikhtiar apa saja ikhtiar kita itu jadi nggak berguna. Ikhtiar kita apa saja itu jadi nggak berguna, bayar utang, cicil rumah, cicil motor, ya, yang punya anak segala macam itu nggak hasil. Tapi kalau Allah redo, ya Allah, kadang-kadang kita diem aja berhasil. Nah di sini emang dituntut buat kita ini kesabaran, husnuzon yang tinggi buat Allah. Dan saya perlu mengingatkan kepada pemirsa semua, bahwa yang lebih terpenting itu sebenarnya bukan bisa bayar utang atau tidak, tapi mengetahui apa pasal kita punya hutang dan kenapa kita punya hutang gak kebayar, itu yang lebih penting. Alhamdulillah saya sudah mengantar sedikit tentang pertanyaan itu buat pemirsa semua berseri-seri ya. Kurang lebih ada kali 10 seri ini. Iya, ya. hampir 2 bulan ini. 2 bulan ini. Insya Allah kita akan fokus pada hari ini tentang bagaimana sih kira-kiranya dengan matematika sedekah ini. Sedekah bisa kita bantai. Sedekah kita bisa. Nah, iya. Bahasanya kacau banget. Iya benar, sedekah itu kan sekali kepruk beres sebenarnya kalau kita bantai. Kita benar-benar mau. Nah yang pertama kan sudah kita belajar kan, kita ngenolin dengan salat taubat. Kemudian kita kejar terus ya, wa'at bis sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita kejar. Salat yang tadinya belang-belentong kita benerin. Salat sunnah yang tadinya ada kita adain. Dan segala rupa kebaikan kita kejar. Insyaallah ba'da ini kita akan selesaikan matematika hutang. Baik Ustaz, sebelum dilanjutkan kembali tentang apa sih matematika hutang itu, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa kembali dalam nikmatnya sedekah. Ustaz, tadi sebelum segmen ini ada satu ungkapan yang luar biasa dari Ustaz. Yang penting bukan bagaimana hutang kita lunas. Nah, itu maksudnya bagaimana Ustaz? Iya, yang penting tuh tobatnya dulu. Apa aja masalah kita itu urusannya karena memang kita punya salah, kita punya dosa. Percaya omong saya. Ya. Dan kalaupun itu adalah ujian, tetap kita juga harus bertobat. Karena banyak orang tuh nggak nerima diuji. Nggak nerima dia diuji sayang sama Allah, diuji senang sama Allah, diuji kesusahan tuh nggak semua orang nerima. Dan karena itu kita harus bertobat. Saya bacain satu ayat yang mudah-mudahan bisa pemirsa pegang ayat ini. Surah Al-Baqarah 281. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu, kata Allah, pada satu hari di mana kalian semua akan dipulangin kepada Allah. Kemudian diwafatkan setiap jiwa dan dibalas apa-apa yang sudah dia lakukan dan dia tidak akan dizalimi sama sekali. Ini yang harus lebih kita khawatirin. Insyaallah deh, habis azan, habis sholat subuh, kita sama-sama bahas tentang matematika sedekah di urusan hutang. Insyaallah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Setelah azan kita akan kembali lagi. Dan saat ini kita dengarkan kumandang azan. Insyaallah kita akan sama-sama sholat subuh di Masjid An-Nida TPI. Insyaallah kita akan kembali setelah berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi setelah kita melakukan salat subuh berjamaah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pemirsa yang baru saja bergabung, pagi ini tema kita yakni sedekah dan matematika hutang. Yang pastinya setiap kita kalau ditanya pasti punya hutang. Saya yakin Bapak Ibu yang datang ke sini pun utangnya banyak-banyak banget ini ya. Dari tampangnya kelihatan. Baik Ustaz, di luar biasa sebelum segmen ini ada satu ungkapan bahwa kalau seandainya kita berhutang, kita kembali ke titik nol atau kita tobat, hutang kita lunas. Seandainya nggak lunas, gimana Ustaz?
utang kita itu ada, kan kita udah belajar. Sebabnya kita punya utang sama Allah. Utang apaan? Utang sholat telat melulu, utang duha nggak jalan. Itu kan ada konversinya, ada akibatnya. Ayatnya saya udah bacain. Kullu nafsin, ya, tuwafa kullu nafsin, maka sabat. Emang begitu. Itu dulu dikejar. Nah, kita kan udah beres nih ngaji bab itu. Tentang pemirsa yang baru kali ini ngelihat, nanti di review ya, atau ditanya kepada teman-teman yang memang sudah pernah ngelihat ada apa di tayangan-tayangan sebelumnya. Kita bicara tuh. Sebab kita enggak duha, utang. Sebab kita kemudian enggak tahajud, utang. Sebab kita enggak sholat berjamaah, utang. Memang begitu. Karena itulah Allah ngasih tahu, benerin, betulin. Nah, bertaubat itu menjadi salah satu cara mengenolkan itu. Tapi bukan berarti utang langsung lunas begitu saja. Allah ngelihat juga kita punya hasrat, kita punya nawaitu, kesungguhan buat nguber kita punya utang. Baik. Pada tema kali ini saya tema yang saya senengin benar. Ada dua dasar yang sering saya pakai. Salah satunya ini surah Al-Baqarah ayat 274. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang menafkahkan harta dia malam maupun siang, terang-terangan maupun sembunyi, buat mereka semua balasan yang besar sekali dari Allah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekhawatiran. Oleh karena itu wajib bagi setiap penguasa muslim di negeri-negeri mereka memerangi, memberantas, mengkikis habis siapa saja yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul dan para pengikutnya, kecuali mereka mau bertobat. Ini sikap yang diambil oleh al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar dan pengikut-pengikutnya, yang kita diperintah untuk berpegang dengan al-khulafa ar-rasyidin. Kemudian datang satu demi satu. Nah, buat orang-orang yang punya utang, nih jawaban nih. Jawaban, biar kata supaya kita nggak khawatir gini ya. Punya utang tuh bukan sesuatu yang kejahatan gitu loh. Tapi nggak mau bayar itu ya. Punya utang itu bukan sesuatu yang sifatnya kriminal. Tapi nawa itu ngutang untuk ngemplang itu yang jadi masalah buat kita. Kita pelihara itu aja. Sambil kita ngelurusin ikhtiar kita. Bila mana kemudian kita meninggal dunia, sebelum utang kita lunas, nggak ada tuh cerita digantung di kaki langit. Yang digantung di kaki langit itu, buat siapa yang punya utang, kagak ada nawa itu bayar. Nggak ada juga ikhtiarnya. Nggak ada rasa yang dilihat sama Allah. Itu yang diubar. Tapi kalau kita udah mah, Allah kasih jalan lah insya Allah. Ya, niat dipelihara betul. Supaya memang kita bisa benar-benar bayar. Dan kalau udah niat bayar, Allah pasti nolongin. Allah pasti nolongin. Nah tinggal kita ya mesti sabar aja. Namanya gue punya utang, lo ditagih kan. Namanya gue ditagih, ya terimain aja. Namanya gue diomelin, ya terimain. Baru diomelin. Saya pernah kok gitu. Bukan pernah, sering. Saya datang ngadep minta maaf. Habis kita. Habis deh, pokoknya kupingnya kayak apa pedasnya. Udahannya mbak, coba udahannya nih. Dia manggil istrinya. Bu, ini. Sob, mau makan apa lo? Coba. Habis diomelin suruh makan. Nah. Lah emang begitu. Itu kan udah menjadi nafsunya orang ketika dia nagih kita nggak ada. Emang dia begitu. Yang salah siapa? Yang salah kan kita nggak bayar kan. Kalau kita bayar kan masa ya kita diomelin. Kan nggak mungkin gitu. Nah saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Bab berikutnya ini di surah Al-An'am.